bawah langit biru, kan KKS bersatu, majukan pendidikan untuk Indonesia. Satukan Baik hati. Bapak Ibu, kita acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 030 Tanjung Selor, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 030 Tanjung Selor, yang saya hormati Bapak Ketua RW 039 Tanjung SD 1, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT 106 dan juga 104, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 030 Tanjung Selor, dan yang paling saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta anak-anak sekalian yang paling kami cintai. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu fokus grup diskusi SD Negeri 030 Tanjung Selor dengan tema perencanaan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Baiklah, marilah kita buka secara bersama-sama acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya serahkan ke Bapak Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah dan juga pemateri kita pada pagi hari ini, ada yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan diskusi kita pada hari ini, yaitu terkait perencanaan pembelajaran, perencanaan peningkatan kompetensi guru, dan juga perencanaan sarana dan prasarana sekolah SD Negeri 030 Tanjung Selor. Berdasarkan rapat pendidikan, terdapat 3 prioritas utama yang sudah menjadi pembahasan kita sebelumnya, yaitu literasi, numerasi, karakter. Salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri 030 Tanjung Selor, yang saya hormati Pak RW, yang saya hormati Bapak Ibu RT, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 030 Tanjung Selor, yang saya hormati perwakilan orang tua pada kesempatan kali ini bisa hadir, dan juga anak-anak sekalian. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Pada dasarnya Bapak Ibu mohon maaf ketika di minggu lalu juga Bapak Ibu ada yang hadir pada kesempatan kali ini, dan pada kesempatan kali ini juga ada yang baru, perwakilan dari orang tua yang lainnya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan adalah usaha dan upaya bagaimana peningkatan kualitas pendidikan. Maknai rapat pendidikan yang berdasarkan rapat pendidikan ada 3 prioritas utama di SD Negeri 030 Tanjung Selor, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Bagaimana kita akan merancang bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan di tahun 2025, baik dari pembelajarannya, baik dari peningkatan kompetensi Bapak Ibu gurunya, baik sarana dan prasarana yang mendukung daripada hasil rapat pendidikan di tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Kalau kemarin juga Pak RW, Pak RT yang lainnya, terus setelah itu Pak Komite sudah kami sampaikan tentang acuan daripada kegiatan kali ini, pasti tentang visi dari SD Negeri 030 Tanjung Selor. Visi daripada SD Negeri 030 Tanjung Selor tentunya berlandasan daripada bagaimana pembentukan profil pelajar Pancasila, yang ada terdapat 6 dimensi Bapak Ibu yang ada di sini semuanya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sampai dengan adanya kreatif, bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini juga dijabarkan di misinya Bapak Ibu. Ini saya akan sampaikan secara cepat karena ini adalah kegiatan yang lanjutan dari minggu lalu. Kita sudah bertemu bersama, walaupun ada Bapak Ibu orang tua yang baru, ya terima kasih hari ini sudah hadir. Nah, ini adalah misi SD Negeri 030 Tanjung Selor. Yang pertama, pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi SD Negeri 030 Tanjung Selor. Bagaimana murid-murid kita terbentuk karakter yang namanya profil pelajar, lingkungan yang aman,
yang inklusif, yang merayakan namanya kebinekaan. Apa yang bisa kita lakukan bersama, bagaimana untuk bisa mewujudkan lingkungan yang merayakan daripada kebinekaan. Selanjutnya yang keempat di sini adalah meningkatkan rasa percaya diri dengan membekali anak-anak, membentuk anak-anak mempunyai kompetensi life skill yang bisa nantinya setelah lulus dari SD ini bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu di poin yang kelima, menciptakan partisipasi aktif orang tua. Maka dalam menyusun namanya perencanaan dan sebagainya, kami memulai mengundang Bapak Ibu, orang tua, mengundang komite, mengundang tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh murid-murid kita, sehingga nanti di tahun 2025 perencanaan kita, program kita berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sekolah yang kita cita-citakan, pembelajaran yang berpusat pada murid. Nanti bagaimana ya caranya, kompetensi prioritas yang kita inginkan tadi berdasarkan hasil rapor pendidikan, literasinya bisa meningkat, di proses pembelajarannya seperti apa, numerasinya bisa meningkat, di proses pembelajarannya seperti apa, karakternya bisa terbentuk, di proses pembelajarannya seperti apa. Selanjutnya itu semuanya didukung oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru yang selalu refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan, selalu yang namanya gemar untuk belajar, yang selalu gemar untuk berbagi, yang selalu teman-teman bisa bergandeng tangan, berkolaborasi satu sama lain untuk tentunya mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, menciptakan iklim yang aman, yang inklusif, yang merayakan kebinekaan. Ini ada peningkatan luar biasa di tahun 2023 ke 2024, dan tahun 2024 ini kami mendapatkan bos kinerja untuk kemajuan terbaik, dan itu semuanya prosesnya kita lakukan untuk anak-anak mendapatkan inspirasi dari guru-guru tamu yang kami datangkan ke sini, sehingga ada yang namanya pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah rapor pendidikan SD Negeri 030 Tanjung Selor. Saya akan kembali membagikan setiap nanti meja, saya akan bagikan satu-satu. Bapak Ibu nanti bisa, anak-anak sekalian juga bisa melihat paling nggak skor daripada rapor pendidikan kita, dan nanti kita akan fokus pada prioritas atau skor yang paling rendah di rapor pendidikan. Bagaimana caranya yang rendah itu bisa kita tingkatkan kembali. Itu ya Bapak Ibu ya, mohon izin saya akan ambilkan. Di bawah langit biru, kan KKS bersatu, majukan pendidikan untuk Indonesia. Satukan hati, padukan jiwa, untuk pendidikan bulungan bisa. Bergerak bersama, maju semua, MKKS bersatu, kita pasti bisa. Bergandeng tangan, bangun pendidikan, bulungan bisa, Indonesia jaya. Kompetensi yaitu kompetensi literasi, kompetensi numerasi, karakter, ada iklim keamanan, ada yang namanya kualitas pembelajaran, ada yang namanya iklim kebinekaan, dan yang terakhir ada yang namanya ya karakter. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat skornya kira-kira. Kalau kemarin sudah diidentifikasi memang oleh Bapak Ibu, dan kira-kira nilainya berapa Bapak Ibu? Skornya berapa? 77,78. Selanjutnya di bawahnya lagi ada numerasi juga yang nilainya 77,78. Dan kemarin juga kita akan tambahkan bagaimana betapa pentingnya penguatan karakter, maka itu menjadi fokus prioritas untuk peningkatan nanti pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan di tahun 2025. Jadi sepakat ya Bapak Ibu ya, berdasarkan identifikasi di kegiatan sebelumnya oleh Bapak Ibu yang lainnya yang datang waktu itu, Pak RW ada di sini juga, Pak Komite waktu itu juga sudah mengidentifikasi ada 3 hal.
yaitu literasi, numerasi, dan juga karakter. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya dan anak-anak semuanya, nanti kita akan berbagi kelompok pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, sarana dan prasarana. Dari hasil refleksi kemarin, tentunya kebingungan Bapak Ibu guru ketika membagi kelompok, maka mohon izin sekali lagi kami akan membagi kelompok seperti ini. Sudah kami akan tulis di atas nama-nama kelompoknya dan nama-nama anggotanya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa fokus. Saya akan sampaikan yang ini Bapak Ibu. Yang kelompok 1 nanti terdiri dari Ibu Nurul, Pak Kusnul Hidayat, orang tua dan murid, untuk merencanakan bagaimana peningkatan pembelajaran. Bagaimanakah peningkatan pembelajaran di literasi? Bagaimana peningkatan pembelajaran di numerasi? Bagaimana peningkatan kompetensi atau penguatan karakter yang dimiliki di anak-anak di dalam proses pembelajaran atau intrakurikuler. Selanjutnya, bagaimana untuk menguatkan setelah di proses pembelajaran dilakukan peningkatan literasi, peningkatan numerasi, penguatan karakter, bagaimana itu dikuatkan di luar proses pembelajaran yang biasanya disebut dengan kokurikuler, dan juga dikuatkan lagi di kegiatan ekstrakurikuler kita. Nah, itu untuk yang kelompok pertama. Nanti saya akan bagikan contoh tabelnya yang ada di sini kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya nanti kelompok yang kedua adalah ada Bu Lufina, Pak Hedi Junianto. Ini sepertinya adalah Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena di sini adalah fokusnya bagaimana Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru? Apakah proses belajar mandiri? Apakah proses belajar bersama komunitas? Proses belajar mengikuti webinar? Atau proses belajar mengikuti pelatihan yang lainnya? Atau proses belajarnya bagaimana sehingga bisa didapatkan dan nanti dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, mendukung daripada proses yang pertama tadi, yaitu yang pembelajaran. Nah, nanti selanjutnya kelompok yang ketiga ada Bu Ria, Pak Andi. Kami mohon nanti Pak Komite juga, Pak RW, setelah itu ada Pak RT bisa bergabung di sini. Setelah itu juga ada perwakilan orang tua, ada perwakilan daripada murid untuk bagaimana merencanakan apakah peningkatan kualitas di bidang literasi, numerasi, penguatan karakter itu butuh sarana prasarana mendukung nggak sih? Terus apabila membutuhkan hal itu, apa yang bisa kita lakukan? Dari nanti orang tua, dari tokoh masyarakat, dari komite, dari guru. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung daripada peningkatan kompetensi literasinya murid, kompetensi numerasinya murid, dan penguatan karakter. Sudah tidak layak sebenarnya, tapi ini karena sudah 17 tahun. Kalau kita menempatkan barang
punya ada rasa ya gimana ya kami nanti jaga sekolah di sana biar aman, tidak tertekan, nyaman, maka nanti tahun 2025 kita duduk lagi, kita gaji lagi, kita kerja lagi untuk nanti anak-anak itu bisa semangat. Untuk kemarin ada yang namanya yang diselamatkan itu juga dan alhamdulillah tahun 2021 untuk tempat motor, tapi ada gerakan numerasi nulis. Nah, itu kita Bu, masa kita kalah dengan ini UPT tertua loh. Artinya desa tertua dibanding dengan yang lain-lain. Enggak dapat lagi. Juga kita bagaimana? Itu. Bergerak bersama maju semua. KKS bersatu kita pasti bisa. Bergandeng tangan bangun pendidikan. Dengan bisa Indonesia jaya. Di tengah tantangan kita tetap tegar. Siapa? Generasi yang berprestasi. Dengan inovasi kita terus melangkah. Wujudkan mimpi Bulungan bisa jaya. Bergerak bersama maju semua. KKS bersatu kita pasti bisa. Bergandeng tangan bangun pendidikan. Bulungan bisa Indonesia jaya. Kita tetap tegak membangun generasi yang berprestasi. Dengan inovasi kita terus melangkah. Wujudkan mimpi Bulungan bisa jaya. Bergerak bersama maju semua. Dari intrakurikuler, dari kokurikuler, dan dari ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi, numerasi, dan juga karakter. Sudah ada masing-masing ya? Ya, siapa yang mau nyatakan itu? Kami beri kesempatan ke Bu Nurul, tapi Bu Nurul selesaikan dulu menikmati kuenya. Bapak Ibu juga yang lainnya ya boleh ya, monggo. Menjelaskan mengenai intrakurikuler yang sudah dibaca sama ibunya tadi. Di sini ada literasi di situ siswa membiasakan membaca 30 menit sebelum belajar. Jadi memang di sekolah kita itu kita biasakan sebelum kita proses belajar mengajar, yaitu membaca terlebih dahulu baik itu buku cerita maupun buku yang lainnya, karena di dalam kelas kita masing-masing terdapat pojok baca. Selanjutnya, setelah menulis, siswa dibiasakan untuk membaca. Jadi setelah menulis materi yang ada di kelas masing-masing, siswa dibiasakan untuk membaca. Tujuannya apa? Supaya siswa tersebut mengerti dan memahami tentang apa materi yang sudah dia pelajari. Beberapa media pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Adapun contoh media pembelajaran yang ada yaitu ada peta 100, garis diagonal,
Dan untuk kelas rendahnya ada alat bantu berupa tutup botol, stick es krim dan lain-lain. Jadi tergantung dari kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Biasanya garis diagonal ataupun peta 100 itu sudah ada dari kelas 2, 3 dan juga sampai 6. Hanya saja yang menggunakan secara maksimal itu di kelas tinggi gitu. Karakter di intrakurikuler di sekolah kita sudah melaksanakan kami pembentukan karakter. Apa itu? Yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nanti di situ misalnya pada saat hari Kamis yang Muslim kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, untuk yang non-Muslim melaksanakan ibadah masing-masing di ruangannya. Dan apa saja, kalau yang Muslim nanti setelah kita sholat duha berjamaah, kita melaksanakan ngaji bersama atau ibadah bersama. Program menampung di kelas untuk membiasakan siswa berhemat. Nah, untuk ekstrakurikulernya literasi kita mencoba untuk siswa kita yaitu dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu ada siswa yang hobi membaca puisi, ada siswa yang hobi bercerita atau bertutur. Karena kebetulan kemarin pada saat kegiatan perseni dengan program Market Day yang dilaksanakan siswa di bulan Desember dengan memanfaatkan produk lokal, yaitu P5 yang sebentar lagi insya Allah minggu depan akan kita laksanakan dengan menggunakan produk lokal yang ada di Tanjung Buka SP1. Selanjutnya karakternya di sini yang ekstrakurikulernya yaitu kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Tujuannya apa? Untuk membentuk karakter siswa. Di situ ada disiplin dan lain sebagainya. Seperti menyediakan sudut baca yang nyaman dan menarik dan respektif. Kemudian mengajarkan keterampilan menulis dengan perencanaan, menyusun draft, merevisi dan menyunting tulisan. Kemudian mengikuti pelatihan seperti KKG, Kombel, atau guru dapat mengakses di platform PMM. Ya. Kemudian di literasi tadi seperti KKG, Kombel, atau mengakses di PMM. Mendorong diskusi dalam kelas yang dapat membangun penalaran peserta didik. Yang terakhir, mengaktifkan dengan pelajaran yang lain atau mengaitkan dengan pelajaran yang lain seperti dengan IPA dan olahraga. Kemudian untuk karakternya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, izinkan saya untuk sedikit mempresentasikan mengenai perencanaan sarana prasarana di SD Negeri 030 Tanjung Selor bersama Bapak Komite, Bapak Ketua RT, Ketua RW, dan orang tua serta murid. Adapun yang pertama mengenai literasi, yaitu pembuatan panggung ekspresi atau gazebo. Itu yang akan kami rangkaikan dengan numerasi dan karakter. Adapun pembuatan gazebo ini berfokus untuk peningkatan karakter baik dari numerasi hingga literasi. Adapun yang kedua yaitu perbaikan pelataran sekolah, entah diganti ulin atau di rehab dari beton. Adapun yang ketiga itu musrembang. Baik dari Pak RT atau Pak RW ada sedikit tambahan? Ya, terima kasih. Ini saya sampaikan untuk ibu-ibu yang sebenarnya disampaikan ke bapaknya untuk pembuatan panggung apresiasi atau gazebo ini. Untuk kedepannya kalau ada pertemuan di sekolah itu kalau bisa bawa bapaknya. Soalnya kalau bawa bapaknya itu biasanya bisa ada inspirasi atau masukan. Tapi kalau dari Pak ibu biasanya, maaf ini bukan saya menyampaikan ibu-ibu.
Kalau ibu-ibu biasanya cuma mendengarkan aja, kurang menyampaikan pendapatnya. Kalau bisa nanti diusahakan, kalau bisa, apalagi nanti untuk membuat panggung apa itu pentas seni ya Pak ya. Itu kalau bisa minta bantuan tenaganya Bapak untuk membuat panggung pentas seni. Itu mungkin hari Jumat aja itu bisa, kalau hari Jumat kayaknya bisa. Banyak kan kalau hari Jumat warga sini banyak yang di rumah, biasanya itu. Mungkin itu juga nggak memerlukan waktu 1 hari, mungkin setengah hari aja. Itu yang mungkin saya sampaikan. Mungkin kedepannya mungkin akan lebih bagus kalau kita sering dari bapak-bapak sama pihak guru atau lingkungan sering komunikasi seperti yang disampaikan lagi untuk masalah bus Rembang ini. Memang itu interaksinya antara sekolah dengan lingkungan. Soalnya yang tahu acara kegiatan bus Rembang itu lingkungan. Kalau warga biasa nggak pernah tahu itu bus Rembang itu apa gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kasih apresiasi tepuk tangan yang luar biasa hasil diskusi yang disampaikan oleh Pak Komite, tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, dan juga Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan literasi dan numerasi serta karakter. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan di sini, saya sangat terharu. Ada yang tulisan di situ adalah pembuatan panggung ekspresi. Ini tentunya sebagai wadah tempat anak-anak bagaimana untuk melakukan penguatan literasi, numerasi, dan juga karakter. Ini dilatar belakangi Bapak Ibu dari hasil evaluasi dan refleksi kita ketika kita melakukan yang namanya kegiatan berseni. Ternyata anak-anak harus terbiasa dengan menumbuhkan rasa percaya diri untuk meningkatkan daripada apa yang dia miliki di dalam dirinya. Ketika anak-anak mampu dan bisa, itu ketika anak-anak dalam posisinya adalah sendiri dan dilihat sedikit orang. Beda halnya ketika anak-anak sudah disaksikan banyak mata, banyak orang, maka ternyata kemampuannya dimiliki di literasi, numerasi itu tidak menjadi faktor utama. Membantu kami semuanya di sini untuk melaksanakan kegiatan ini, sudah berdiskusi dengan orang tua berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi, bahkan ditambahkan dengan menjadi suri teladan contoh bagi anak-anak yang lainnya yang berkaitan dengan penguatan karakter. Terima kasih juga Pak RW, Pak RT, Pak Komite. Hari ini luar biasa diskusinya. Mudah-mudahan ini langkah yang bagus Bapak Ibu di akhir tahun 2024 ini dan 2025. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita catat, kita tulis tadi menjadi kenyataan. Amin. Mudah-mudahan ya Allah kita punya yang namanya gazebo, punya yang namanya lapangan yang bagus sehingga bisa juga mewadahi anak-anak dalam peningkatan kompetensi dan juga karakter mereka. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tantangan kita tetap tegar, membangun generasi yang berprestasi.